يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Di antara keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan bahwa di dunia ini ada 4 golongan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an masalul utruja. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah utrujah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Yang buah utrujah itu wanginya harum dan rasanya enak. Kemudian Nabi menyebutkan perumpamaan yang kedua, yaitu seorang mukmin alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang dia tidak membaca Al-Qur'an. Jadi seorang mukmin tapi tidak baca Al-Qur'an. Masalut tamroh, maka dia seperti tamroh, kurma, buah kurma. Lariha laha, yang buah kurma itu tidak ada baunya, wa ta'muha hulwun, akan tetapi rasanya manis. Ini bagi seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Kemudian perumpamaan yang ketiga, wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Qur'an, masalul raihanah, yaitu seperti buah raihanah. Bagaimana buah raihanah itu? Rihuha thayyibun, buah raihanah itu wangi, harum. Akan tetapi wa ta'muha murrun, rasanya pahit. Wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an. Kemudian perumpamaan yang keempat adalah perumpamaan seorang munafik yang dia tidak membaca Al-Qur'an. Kama salil handolah, seperti buah hanzolah. Laisa laha rihun, dia tidak mempunyai bau, wa ta'muha murrun, akan tetapi rasanya juga pahit. Nah, ini merupakan gambaran golongan manusia di dunia ini, Maka alangkah baiknya kita menjadi golongan yang pertama, seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an, Maka orang mukmin tersebut seperti buah utrujah yang harum, kemudian rasanya enak, Ini diantara gambaran yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan bagi seorang yang membaca Al-Qur'an. Dan juga orang yang membaca Al-Qur'an, Allah akan angkat derajatnya di dunia ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yaitu dengan Al-Quran. Wa yada'u bihi akharin, dan juga Allah merendahkan derajat kaum yang lain. Jadi ketika kita memperhatikan Al-Quran, selalu mempelajarinya dan membacanya, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kaum Quraisy, Arab dulu, ketika mereka, Nabi belum diutus kepada mereka merupakan kaum yang rendah, yang pada saat itu ada 2 negara adidaya yang besar, yaitu Romawi dan Persia. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW diutus, kemudian mereka mempelajari Al-Quran, maka pada saat itulah Allah mengangkat derajat mereka. Bahkan mereka bisa menguasai 2/3 belahan dunia, mengalahkan Romawi dan Persia. Artinya orang yang selalu bermuamalah dengan Al-Quran, belajar, membaca dan mengamalkannya, Allah akan angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Ini merupakan keutamaan bagi seorang yang
berusaha untuk mempelajari dan membaca Al-Quran. Dan juga orang yang sering membaca Al-Quran, nanti Al-Quran ini akan menjadi syafaat baginya di hari kiamat kelak. Pada saat itu yang seorang ya tidak mempunyai amalan apapun, ya banyak pahala-pahala mereka yang ternyata hilang ya karena sebab-sebab yang lain, maka mereka membutuhkan penolong, mereka membutuhkan syafaat. Maka Al-Qur'an inilah yang akan menjadi syafaat bagi orang yang selalu membacanya di dunia ya di dunia ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u Al-Qur'an." Bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat itu sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya di dunia. Maka orang yang dekat dengan Al-Qur'an, maka dia akan ditemani oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an akan menjadi syafaat baginya di hari kiamat. Ya, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amal perbuatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka aku akan berikan dia kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan juga ya, kami akan kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi di dunia dalam keadaan hidupnya sempit ya, walaupun dia merupakan orang yang paling banyak hartanya. Tapi ketika dia berpaling dengan Quran, maka Allah akan buat hidupnya menjadi sempit, tidak nyaman. Ya. Kemudian Allah juga akan kumpulkan mereka di hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, kemudian orang yang dikumpulkan dalam keadaan buta ini di hari kiamat ya berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Wahai Rabbi, wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Ya, sungguhnya aku di dunia itu melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha." Begitulah engkau dulu ketika ayat-ayatku datang, engkau melupakannya. Engkau tidak memperhatikannya, bahkan engkau melalaikannya, tidak membacanya, tidak mempelajarinya. Ya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka demikian juga seperti itu pada hari ini engkau juga dilupakan. Jadi di dunia dia tidak membacanya, maka di hari kiamat Allah kumpulkan dia dalam keadaan buta. Di dunia dia melupakan Al-Qur'an, maka di akhirat nanti dia juga akan dilupakan oleh Al-Qur'an. Ya, sampai sini yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.